Di zaman modern dan canggih ini, banyak cara dilakukan manusia agar cepat untuk mendapatkan uang. Entah itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk memenuhi gaya hidup semata. Tidak bisanya mengendalikan hawa nafsu duniawi, sehingga membuat kita terjebak oleh keinginan sesaat yang mengantarkan kita ke dalam jerat rentenir. Teman-temanku yang budiman, di zaman yang serba canggih ini, apapun bisa dilakukan dengan online, termasuk dengan pinjaman uang tunai. Bagai pisau bermata dua, justru celah inilah banyak dimanfaatkan oleh rentenir-rentenir dalam meraup keuntungan, dengan cara membuat aplikasi pinjaman online, yang merebak di aplikasi handphone. Bagi kita yang sudah terdesak oleh keadaan, dan memang membutuhkan uang dengan cepat, seringkali tergoda oleh rayuan pinjol atau pinjaman online ini, yang memang pada umumnya tidak membutuhkan anggunan atau jaminan apapun. Hanya modal foto selfie dan foto KTP, kita sudah bisa mencairkan pinjaman tersebut, sehingga tidak lagi berpikir 1000 kali, untuk menimang baik dan buruknya pinjaman online ini. Padahal, inilah awal mula kita terjerat di dalam kekejaman rentenir. Waktu pengembalian yang singkat, bunganya yang tinggi dan mencekik, sering tidak kita sadari, karena proses yang cepat itulah yang membutakan dan menjerumuskan kita, bahwa akan ada penyesalan di akhir. Tetapi tetap saja, kebanyakan orang malah mengambil jalan pintas ini. Oleh karena itu teman-temanku yang budiman, di video kali ini saya akan membagikan cara lepas dari jeratan pinjaman online. Cara yang pertama adalah, belajar hemat. Di sini saya akan menjelaskan, hemat bukan berarti kita pelit, tetapi kita bisa manage uang dengan benar, jangan sampai menggunakannya dengan boros. Contoh, gonta-ganti gadget, tiap ada model HP terbaru pasti ganti. Jika masih dalam keadaan bagus dan masih bisa digunakan, usahakan jangan dulu diganti. Tetapi jika Anda mempunyai uang lebih, tidak apa-apa. Jangan sampai memaksakan yang akhirnya mengambil pinjaman atau mencicilnya dengan pay later. Contoh lainnya membeli barang-barang mewah seperti tas, pakaian, ataupun aksesoris. Usahakan beli sesuai kemampuan saja, dan jangan memaksakan karena itu bukan kebutuhan primer. Tidak ada urgensinya pula, beli 1 atau 2 barang saja. Jangan sampai tiap bulan uang habis untuk membeli barang-barang mewah tersebut. Kadang karena ingin dilihat orang atau circle kita, akhirnya memaksakan untuk mencicilnya. Tabung saja dulu uangnya, jika sudah terkumpul baru beli. Tips selanjutnya, utamakan pelunasan. Jika Anda terlanjur meminjam di aplikasi pinjaman online, segeralah lunasi. Jangan menunda-nunda, takut uangnya habis duluan. Biasanya, godaan terberat kita adalah menggampangkan untuk membayar hutang. Jika Anda teledor atau masa bodoh saja, ini akan berakibat fatal. Ini bisa saja menjadi cikal bakal yang akan membuat kita gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu, segeralah lakukan pelunasan. Jika memang uangnya sudah terkumpul, kebanyakan kasus yang terjerat pinjol adalah karena menunda-nunda pembayaran, sehingga jika telat maka denda atau bunganya bertambah. Apalagi rentenir online ini, bunganya sangat mencekik sekali. Jadi jika Anda sudah mampu bayar, lunasilah agar hidup kita lebih tenang lagi ke depannya. Dan bila sudah melunasi, segera hapus aplikasinya, agar Anda tidak lagi tergoda untuk meminjam di aplikasi pinjaman online. Tips yang ketiga, meminta bantuan keluarga. Jika Anda sudah dalam posisi fatal, yaitu gali lubang tutup lubang, dan malah makin membengkak, dikarenakan bunganya yang terus bertambah, usahakan untuk tenang dulu dan jangan banyak pikiran. Coba Anda jumlahkan total pinjaman online Anda tersebut, lalu kurangi dengan penghasilan atau pendapatan Anda, entah dari gaji ataupun hasil jualan. Jika masih kurang, coba Anda bicarakan dengan saudara atau orang tua, siapa tahu bisa membantu. Namun jika tidak bisa, maka jalan satu-satunya yaitu, menjual barang-barang berharga Anda untuk menutupi pinjaman online tersebut. Jadi, jangan sampai meminjam pinjol lagi hanya untuk menutupi pembayaran pinjol lainnya. Itu akan menambah masalah ke depannya. Tips yang keempat adalah, jujur pada pasangan.
jika Anda di posisi sudah memiliki pasangan alias sudah menikah, ataupun dalam masa pacaran yang akan ke jenjang pernikahan, usahakan untuk jujur apa adanya pada pasangan Anda. Jika Anda mempunyai hutang yang belum mampu Anda lunasi, jangan sampai pasangan Anda tidak tahu, karena ini akan membuat keretakan hubungan Anda di kemudian hari. Anda jangan pernah takut untuk jujur, biasanya, karena takut ketahuan atau takut ditelepon oleh debt collector yang menelpon ke pasangan Anda. Anda pun terdesak, sehingga mencari jalan singkat dengan meminjam lagi, hanya untuk menutupi pinjaman yang lainnya, sehingga membuat hutang online Anda semakin menumpuk. Jadi biasakan untuk jujur dan terbuka dengan pasangan, sehingga dapat dicari solusi bersama. Siapa tahu pasangan Anda punya tabungan, atau bisa meminjam ke saudaranya yang tidak ada bunganya, sehingga hutang online Anda bisa teratasi. Tips yang kelima atau terakhir adalah, rajin menabung. Fungsi dari menabung banyak sekali, selain untuk memanage uang hasil jerih payah kita. Dengan adanya tabungan, bisa digunakan untuk dana darurat atau saat kita terdesak. Contohnya, jika ada keperluan untuk biaya rumah sakit, atau hal-hal lain yang sifatnya urgensi, jadi Anda tidak panik dan bingung lagi, karena Anda mempunyai dana cadangan, sehingga Anda tidak kepikiran untuk menggunakan pinjaman online. Jika Anda menginginkan sesuatu, belilah dengan cash atau kontan, jangan menggunakan pay later ataupun sejenisnya. Selalu sabar dan tabung dahulu. Jika sudah terkumpul, baru beli barang tersebut, karena jika Anda sudah berani memulai pinjaman online, biasanya susah sekali untuk berhenti, dan malah bertambah lagi pinjamannya, sehingga membuat Anda sengsara di kemudian hari. Sobat yang budiman, memang benar, kita umat manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang kadangkala mengedepankan nafsu daripada logika. Mulailah dari sekarang. Jika pemasukan Anda belum aman, maka sabar-sabarlah dahulu. Jangan tergoda oleh kebutuhan yang memang tidak benar-benar dibutuhkan. Utamakan untuk jangka panjang dahulu. Kita jangan iri melihat saudara, teman atau tetangga membeli gadget, kendaraan, ataupun barang-barang mewah lainnya. Karena apa? Karena jika kita tidak memperhitungkannya, dan malah memaksakan dengan meminjam di pinjaman online, niscaya, itu akan memberatkan Anda di kemudian hari. Oleh karena itu, bijak-bijaklah dalam mengatur keuangan Anda sobat. Tetap cerdas, semangat dalam mencari rezeki, dan jangan lupa untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan Anda, untuk diberikan kepada orang tua Anda. Saya berani menjamin itu, akan digantikan oleh Tuhan 10 kali lipat dari yang Anda berikan kepada orang tua Anda. Demikian video kita kali ini tentang cara lepas dari pinjaman online. Semoga video ini bisa membantu Anda atau memotivasi Anda untuk lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangannya, dan bagi Anda yang suka dengan isi konten di channel saya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih.